Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Sentinel Miles Morales Into the Spider-Verse. Bagus nggak ya? Jadi setelah kemarin kita berhasil mereview Sentinel Spider-Man versi Peter B. Parker karena responnya bagus sekali, sekarang kita bakal mereview temennya ya, yaitu Sentinel Miles Morales. Jadi mainan kemarin udah gua klaim kalau itu emang bagus banget, cuma harganya mahal banget. Nah kali ini gue pengen buktiin lagi sama yang satu ini nih. Kira-kira dia worth it gak dengan harga segini nih? Bener-bener menyentil ginjal gak sih? Tapi gue sempat lihat di beberapa review di luar negeri ya, dan responnya bagus-bagus, bahkan viewsnya juga banyak banget. Jadi gue punya harapan lebih buat mainan satu ini sih. Nah buat yang lagi nonton ini dan nggak tahu siapa itu Miles Morales, makanya nonton TV, jangan kebanyakan main FPS. Canda. Gue jelasin singkat soal karakter satu ini ya. Jadi Miles Morales muncul di film Into the Spider-Verse sebagai pemeran utamanya. Dia adalah Spider-Man versi orang berkulit hitam dengan kekuatan yang bahkan menurut gue lebih menarik daripada kekuatannya Peter Parker. Karena selain dia bisa manjat dan juga ngeluarin jaring, dia juga bisa ngeluarin listrik dan juga bisa invisible. Jadi dia bisa nggak kelihatan guys. Gue kalau jadi dia ngepet sih. Nah kostumnya pun juga unik banget. Dia warna hitam gitu. Dan juga di film ini dia tuh kayak ngecat bajunya Spider-Man Peter Parker. Jadi kalau kalian perhatiin di filmnya, kayak ada bekas pilox gitu loh dan nggak rapi gitu. Cuma itu yang bikin karakter dan juga kostumnya ini unik guys. Nah sekarang jadi kita lihat seperti apa versi mainannya. Apakah sebagus dan sekeren di filmnya? Jadi sekarang langsung aja kita bahas mulai dari boxnya. Kira-kira seperti ini. Boxnya menurut gua keren banget ya. Cuma nggak terlalu mendisplay mainannya. Vibesnya bener-bener kayak di film Into the Spider-Verse. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di sini udah mulai ngintip mainannya ya. Dan kita bisa lihat kita bakal mendapatkan head sculptnya dari Miles Moralesnya. Dan juga di sini ada palu dan juga sepatunya nih. Cuma sayang sepatunya nggak Air Jordan kayak di filmnya. Jadi gue nggak tahu nih mereknya apa nih. Air susu kali ya. Dan di sini ada tulisan SV Action Miles Morales. Ada juga logo Spider-Man Into the Spider-Verse. Dan ada juga mainannya yang lagi mejeng gitu. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada snapshot dari mainannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kayaknya emang bener-bener poseable banget sih. Jadi enak nih buat dipose-posein nanti. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Lagi-lagi ada snapshot pose-pose dari mainannya. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ini menurut gue keren banget karena ini mainannya nge-remake posenya di posternya Into the Spider-Verse. Mungkin saking possible-nya ya, bahkan bisa dibikin pose kayak gini juga. Ini keren banget sih. Dan tentunya ada logo Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga logo Marvel di sini guys. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Cuma ada logo Spider-Man Into the Spider-Verse dan tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Sentinel Miles Morales ini. Sekarang mari langsung aja kita unboxing dia. Sama-sama. Dan sekarang saatnya kita ambil dulu. Sini kamu. Kunai kesayangan kita. Bentar guys, ini agak susah nih guys. Wangi. Jadi langsung aja kita slebewin boxnya kayak gini. Dan sekarang kita keluarkan dari kandangnya guys. 1, 2, 3. Oh, look at that. Kita angkat blister paling atasnya dan wala, gila ini kecil banget sih. Karena ukuran 1/12 ya. Dan Miles itu badannya kecil coy. Jadi dalam bentuk mainan dia bener-bener sekecil ini. Gila ini kecil banget loh. Tapi detailnya luar biasa sih. Lo bisa lihat seperti yang gue bilang tadi, kayak ada bekas piloknya di bagian logo laba-labanya. Jadi walaupun sekecil ini, detailnya tetap dijaga banget sih. Dan aksesorisnya pun juga banyak banget coy. Kita mendapatkan aksesoris yang bejibun banget kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka, buat manjat, megang jaring, megang handphone, nembakin jaring, megang pilox, dan juga tangan santai kayak gini. Kita juga dapat spare sepatunya kayak gini, yang nggak dapat lisensi dari Nike tentunya ya. Dan uniknya, kita juga dapat tali sepatunya kayak gini coy. Ada yang kebuka dan juga keikat kayak gini. Nah nextnya unik banget nih. Kita mendapatkan spare hoodie dan juga celananya kayak gini. Yang gua emes banget karena mereka bukan bikin ini dari kain, tapi dari plastik solid kayak gini men. Jadi lo bener-bener harus bongkar pasang buat bikin Milesnya ganti baju kayak gini. Agak rempong sih sebenarnya sih. Menurut gue lebih praktis kalau mereka bikin ini dari kain. Nextnya kita dapat palunya Spider-Ham kayak gini. Dapat juga headsetnya Miles Morales. Dapat jaringnya juga kayak gini. Dapat juga stand base-nya dia yang basic aja. Dan tentunya bisa di bending-bending juga kayak gitu. Dan terakhir kita mendapatkan 2 tambahan head sculpt kayak gini. Yang satu spare buat ekspresi topengnya yang lain. Dan yang satu lagi head sculptnya Miles Morales. Jadi itu dia semua item yang ada di dalam box jahanam ini ya. Dan sekarang seperti biasa kita bully dulu packagingnya. Packaging adalah sahabat. Jadi kira-kira seperti itu unboxing dan juga first impression dari Spider-Man Miles Morales ini. Dan sekarang supaya kita bisa lihat apa aja plus minusnya, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail berdekat. Let's go.
Jadi ini dia tampilan lebih detail dari Miles Morales Sentinel. Dan gue mau mengawali detail berkat ini dengan membahas proporsinya dulu. Kita bisa lihat di sini Miles Moralesnya bener-bener ceking banget kayak gini ya, dan palanya bagol. Dan ini menurut gue perfect banget karena emang di filmnya dia pun juga begitu bentuknya. Badannya ceking dan sedikit berotot dan juga kepalanya agak gede ya. Nah, menurut gue Sentinel ini udah menggambarkan proporsinya dengan sangat amat perfect. Tapi apakah detail-detailnya seperfect itu? Ini yang harus kita bedah satu-satu nih. Pertama kita bahas dulu dari kepalanya yang menurut gue detailnya udah cukup ciamik sih. Lensanya udah mirip banget sama di film Spider-Man Into the Spider-Verse. Dan walaupun dia warnanya hitam begini, tapi jaring-jaringnya masih bisa kelihatan kayak gitu coy. Karena emang jaringnya di sculpt sampai dalam gitu dan dikasih warna sedikit abu-abu. Dan Miles ini dari atas sampai bawah bener-bener full tekstur kayak gini ya. Jadi kalau kalian raba, ini berasa banget tekstur ala-ala Spider-Man. Karena emang kebiasaan nih, Spider-Man bajunya udah pasti bertekstur. Jadi kayak semi-semi bersisik gitu ya. Nah, di bagian logo laba-labanya ini gue suka banget sih. Karena kalau kita mengacu sama di filmnya, dia itu semacam Milox logo laba-labanya sendiri. Jadi kelihatan di sini logo laba-labanya agak nggak rapi gitu, tapi disitulah seninya guys. Di bagian belakang pun juga kayak gitu ya. Kalian bisa lihat tuh kayak ada cat yang luber gitu. Tapi lagi-lagi justru di situ seninya. Di bagian tangannya pun juga kayak gitu ya. Jadi ada gradasi warna dari hitam ke merah kayak gini. Karena emang di filmnya ini tuh tadinya bajunya Peter Parker yang dipilox hitam sama Miles ya. Jadi di bagian tangan ini semacam unfinished gitu, tapi ini jadinya keren sih. Jadi kayak ciri khasnya si Miles gitu ya. Nah, tapi ini anehnya ya. Di bagian bahu sampai dadanya menurut gua ini rapih banget tuh, lihat tuh. Jadi kesan dia Miloxnya itu nggak ada di bagian sini nih. Karena di bagian sini jadinya kelihatan rapi banget, lurus gitu aja. Nggak ada gradasi warna dari hitam ke merahnya, nggak ada sama sekali. Padahal di filmnya itu ada dan emang nggak rapi kelihatannya. Cuma di sini anehnya Sentinel bikin ini rapi banget sih. Gue jujur agak bingung sebenarnya. Jadi menurut gue ada minus di situ ya. Padahal tadi mereka udah bisa bikin gradasi warna di bagian tangan. Cuma entah kenapa di bagian sini dibikinnya rapi banget. Jadi kurang berasa homemade-nya di bagian sini nih. Padahal ya mereka juga bisa bikin gradasi warna di bagian kakinya kayak gini. Cuma entah kenapa ya, di bagian sini justru dibikin sangat rapi. Jujur membagongkan sekali Sentinel. Tapi sebenarnya nggak apa-apa aja sih. It's not a big deal, masih tetap bagus banget kayak gini. Dan sekarang kita akan coba bahas kalau dia udah berubah jadi Miles Morales ya. Jadi langsung aja kita ganti baju dulu. Ini dia Miles Moralesnya guys. Pertama kita bahas dulu dari komuknya ya. Menurut gua ini mukanya nggak ada masalah ya. Bener-bener keren banget, mirip banget sama di filmnya. Lu bahkan kalau bisa lihat langsung ya, ini tuh sebenarnya matanya di sculpt sampai dalam gitu men. Jadi Miles ini beneran kayak ada kelopak matanya gitu. Dan menurut gua ini head sculptnya bagus banget sih. Cuma yang kurang adalah dia kurang ekspresi doang. Gua bener-bener cuma dapet satu head sculpt Miles Morales ini doang ya. Beda sama Sentinel Peter Parker yang kemarin, yang dimana kita dapat 3 ekspresi Peter Parker kayak gini. Sedangkan si Miles cuma ekspresi yang ini doang. Jujur sayang banget sih. Kenapa ya pilih kasih ya? Cuma kerennya adalah kita dikasih opsi buat makein dia jaket kayak gini. Yang sebenarnya mungkin akan lebih keren lagi kalau ini dari kain sih. Cuma ini pun udah keren banget. Detail-detail lipatannya bener-bener kelihatan natural banget kayak gini. Bahkan talinya ini yang dari karet ini kelihatan kayak dia seolah-olah ketiup angin kayak gitu ya. Cuma yang kurang adalah bagian hoodie-nya men. Jelek banget. Lihat tuh hoodie-nya kayak ngambang gitu, lihat gak sih? Dan ini pun udah gue coba rapetin tapi sama aja lihat tuh. Jadi kayak bantal buat naik pesawat atau naik kereta, tau gak sih lu? Yang buat nyender gitu loh kayak. Jujur ini kurang banget sih hoodie-nya sih. Udah gitu gampang copot lagi kayak tuh. Gampang banget. Ya ilah. Jadi itu ya, gue bener-bener gak suka sama hoodie-nya ini. Menurut gue kurang banget. Dan kalaupun gak dipakein bisa aja sebenarnya sih. Cuma bagian belakangnya jadi kopong kayak gini men. Kayak dengkul pada ini. Makanya gue berkali-kali ngomong mendingan hoodie-nya ini atau jaketnya ini dari kain aja gitu loh. Bakalan lebih keren menurut gue daripada harus dibikin yang bahannya agak keras kayak gini ya. Jujur ini keras banget lagi jaketnya, lihat tuh kan copot lagi. Sumpah men ini keras banget, gue baru ngeh loh. Gue kira bakalan agak rubbery gitu kayak bagian ini kan. Cuma ini ternyata buset lihat tuh, keras banget. Jadi emang sih niat mereka baik buat ngasih kita opsi. Cuma ternyata banyak minusnya ya. Cuma untungnya gue masih bisa memaafkan itu semua dengan detail sepatunya yang kece banget sih. Walaupun mereka nggak dapet license Air Jordan ya, tapi ini mereka bikin replikanya bener-bener cakep banget. Bahkan kalau kalian lihat solnya ini mirip banget sama solnya Air Jordan. Jadi kayak seolah-olah mereka tuh ngilangin logo Nike-nya doang sih. Karena secara detail emang keren banget dan juga sangat artikulatif ya. Jadi lu masih bisa gerak-gerakin kayak gini coy. Tapi apakah artikulasi yang lainnya cakep juga? Sekarang mari kita buktikan sama-sama. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Terbantu banget ya karena lehernya pun juga bisa gerak kayak gini. Bahunya bisa diangkat sejauh ini dan dirapetin lagi. Bisa muter-muter full kayak gini. Ada butterfly joint juga di bahunya. Ini jujur bahunya enak banget sih karena dia luwes banget kayak gini men. Jadi lu bisa ulek-ulek kayak gini. Sikunya bisa sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Sumpah ini pengen gue patahin terus kayak tipis banget coy kayak tusuk gigi. Tapi cukup soal tusuk gigi. Sekarang kita tes apakah dia bisa bernyenyong, bernyenyong, bergoyang, bergoyang. Oke bisa ya. Karena emang diafragmanya lentur banget kayak gini. Pinggangnya pun juga sangat amat lentur kayak gini. Kayak bisa semacam belly dance ya kayak.
Kakinya bisa nendang sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Bahkan sampai agak bengkok gini ya. Ball joint di ankle-nya. Jadi dia bisa pivot kayak gini. Ataupun ke depan belakang kayak gitu. Jadi kakinya bisa ditekuk sejauh ini. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Ataupun kayak gini. Sentinel selalu juara menurut gua. Apalagi kalau kita ngomongin detail dan juga artikulasinya. Bener-bener nggak ada lawan sih. Cuma si Miles ini tetap ada kekurangan juga ya. Pertama dia kekurangan head sculpt. Dan kedua ada beberapa detail yang menurut gua kurang konsisten. Salah satunya adalah perpaduan cat warna merah dan juga hitam di bagian bahunya ini. Cuma overall ini adalah figur yang bener-bener mantep banget untuk skalanya sih. Cuma harganya doang yang nggak mantep. Jadi itu dia detail lebih dekat dari Miles Morales Sentinel ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, dengan tinggi kurang lebih 13 cm ini, berikut perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Sentinel Peter Parker, Mezco Moon Knight, Ziri Toys Iron Man, McFarlane Batman, dan juga Woody Buntu. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Sentinel Miles Morales dijual dengan harga 2,5 juta waktu gua beli, guys. Jujur aja emang mahal banget. Semua mainan Sentinel Spider-Man itu mahal banget loh. Cuma seperti yang kita lihat tadi ya, detailnya emang nggak main-main sih. Jadi walaupun kecil gini, detailnya emang ciamik punya. Cuma tetap aja menurut gua pribadi 2,5 juta untuk mainan kayak gini sebenarnya memang agak overpriced. Dan itu yang gue dapat harga ready stock ya, bukan harga pre-order. Mungkin pre-order lebih murah kali. Cuma kondisinya memang sekarang ready stocknya harganya segitu, guys. Memang agak menyentil ginjal, pankreas, empedu, semuanya disentil tuh. Cuma untuk mendapatkan mainan dengan skala segini, dengan sedetail ini, emang jawabannya cuma Sentinel doang sih. Jadi sekarang gue kembalikan lagi ke kalian. Menurut kalian ini worth it nggak dijual dengan harga 2,5 juta? Silahkan kalian komen dan juga baku hantam di kolom komen di bawah. Dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli, langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Di swap, guys, di swap. Nah, gue pengen buktiin yang satu ini nih. Kira-kira ini worth it juga. Kira-kira dia worth it. Nah, buat yang lagi nonton ini dan nggak tahu, dengan kekuatan yang bahkan menurut gue lebih jago. Jadi kalau kalian perhatiin di filmnya, kayak ada bekas vibes-nya kayak di film itu. Lagi-lagi ada snapshot. Lagi-lagi ada snapshot. Dan tampak bawahnya cuma ada panas banget. Jadi no. Dia nggak mau, guys. Packaging adalah sahabat. Tradisi macam apa ini? Coba silahkan kalian komen juga baku hantam di kolom komen. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misal tipis banget coy, kagak tikis